Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari dari kelas 61 Al-Ghafur, SD Islam Atira 2 Makassar. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang bela diri yang sangat luar biasa, yaitu tentang pencak silat. Pencak silat ini merupakan seni bela diri tradisional. Pencak silat merupakan seni bela diri asli dari Indonesia yang harus kita lestarikan. Bangsa yang besar mencintai budayanya sendiri. Pencak silat, budaya bangsa Indonesia. Pencak silat saat ini telah berkembang menjadi sebuah olahraga resmi. Selain sebagai kegiatan untuk menjaga kebugaran tubuh, pencak silat juga merupakan salah satu cabang olahraga prestasi. Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan IPSI. Yang membuat pencak silat istimewa adalah seni bela diri ini menggunakan gerakan-gerakan yang mirip seperti tarian dalam pertarungannya. Tentunya tidak mudah untuk menguasai bela diri pencak silat. Namun, teman-teman semuanya tidak usah khawatir. Insya Allah, teman-teman semuanya bisa mempelajarinya kok dengan menguasai 9 teknik dasar pencak silat. Teman-teman semuanya, mari kita simak dan belajar bersama tentang 9 teknik dasar pencak silat. Yang pertama, yaitu teknik kuda-kuda. Teknik dasar pencak silat yang wajib dikuasai pertama adalah kuda-kuda. Posisi kuda-kuda, suatu posisi yang menjadi tumpuan untuk melakukan sikap pasang, teknik serangan, dan teknik belaan. Fungsi kuda-kuda, menyerang lawan ataupun bertahan agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Posisi kuda-kuda. Kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah, kuda-kuda silang belakang, dan kuda-kuda silang depan. Contohnya, kuda-kuda depan. Kuda-kuda belakang digunakan untuk menghindari serangan lawan. Contohnya, kuda-kuda belakang. Kuda-kuda samping digunakan untuk melakukan elakan. Contohnya, kuda-kuda samping. Kuda-kuda tengah digunakan untuk memperkokoh dan memperkuat posisi. Contohnya, kuda-kuda tengah. Kuda-kuda silang belakang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat posisi. Contohnya, kuda-kuda silang belakang. Kuda-kuda silang depan berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat posisi berdiri. Contohnya, kuda-kuda silang depan. 12. Sikap pasang. Sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda yang selalu disertai dengan kesiagaan dan indera secara total. Sikap pasang ditinjau dari taktik penggunaan terdiri dari 1. Sikap pasang terbuka, yakni sikap pasang dengan sikap tangan dan lengan yang tidak melindungi tubuh. 2. Sikap pasang tertutup, yakni sikap pasang dengan sikap tangan dan lengan yang melindungi tubuh. Sikap pasang terbuka, contohnya sebagai berikut.
sikap pasang tertutup. Contohnya sebagai berikut. Macam-macam sikap pasang, antara lain sikap pasang 1, sikap pasang 2, sikap pasang 1, sikap pasang 2, kemudian sikap pasang 3. Selanjutnya sikap pasang 4. Lalu sikap pasang 5. Kemudian sikap pasang 6. Kemudian sikap pasang 7. Lalu sikap pasang 8. Berikutnya sikap pasang 9. Lalu sikap pasang 10. Dan sikap pasang 11. Sikap pasang ke-12. 8 arah pencak silat. Yang pertama, arah mata angin 1. Kemudian, arah mata angin kedua. Lalu, arah mata angin ketiga. Selanjutnya, ada arah mata angin keempat. Berikutnya, arah mata angin kelima. Ada juga arah mata angin ke-6. Dan arah mata angin 7. Dan yang terakhir, arah mata angin 8. Gerak langkah. Gerak langkah perpindahan kaki dan tubuh atau pengubahan posisi untuk mendapatkan posisi menguntungkan dengan tujuan mendekati atau menjauhi lawan. Gerak langkah terbagi 3, yaitu arah, yang kedua pola langkah, dan yang terakhir caranya. Gerak langkah berdasarkan pola langkahnya. Yang pertama, pola langkah lunus. Yang kedua, pola langkah segi 4. Yang ketiga, pola langkah bentuk U. Yang keempat, pola langkah zigzag. Yang kelima, pola langkah bentuk S. Yang keenam, pola langkah segitiga. Dan yang ketujuh, pola langkah segi 4 silang. Digunakan saat akan melakukan beberapa teknik dalam pencak silat. Pola langkah lurus yaitu gerakan langkah lurus, baik gerakan maju ataupun mundur. Contohnya sebagai berikut. Pola langkah lurus. Pola langkah zigzag. Pola langkah zigzag yaitu gerakan melangkah zigzag atau gergaji, baik gerakan maju ataupun mundur. Contohnya sebagai berikut. Pola langkah zigzag. Pola langkah huruf U. Pola langkah U atau ladam yaitu gerakan melangkah menggunakan pola langkah menyerupai huruf U. Selanjutnya, pola langkah bentuk U sebagai berikut. Pola langkah segitiga. Pola langkah segitiga yaitu gerakan melangkah menggunakan pola segitiga. Contohnya sebagai berikut. Pola langkah segitiga. Pola langkah segi 4. Pola langkah segi 4 yaitu gerakan melangkah membentuk segi 4. Contohnya sebagai berikut. Pola langkah segi 4. Pola langkah S. Pola langkah S yaitu gerakan langkah membentuk pola huruf S. Contohnya sebagai berikut. Pola langkah bentuk S. Pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bantul, pukulan melingkar. Pukulan depan atau lurus. Pukulan depan adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. 1. Sikap pasang kuda-kuda tengah. Yang kedua,
Belah tangan bersiap depan dada. Tangan yang akan memukul jari-jarinya mengepal. Yang ketiga, telapak kaki kanan dan kiri sejajar. Yang keempat, tangan kanan memukul dengan mengubah atau mengganti posisi tangan yang memukul. Sasaran pukulan depan yaitu bagian dada atau perut ke atas. Pukulan bandul. 1. Posisi kaki kuda-kuda tengah. Kedua, belah tangan yang memukul mengarah ke depan dengan kepalan telungkup. 3. Pukulan dilakukan dengan posisi tangan ditekuk atau membentuk sudut 90 derajat. 4. Lintasan pukulan diayun dari bawah dan diarahkan ke atas. Sasaran pukulan bandul yaitu bagian ulu hati. Pukulan tegak. 1. Kuda-kuda tengah atau sikap pasang. Yang kedua, tangan berada di depan dada. Tangan untuk memukul jari-jarinya harus mengepal. 3. Tangan memukul dengan kepalan tegak. 4. Tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. 5. Lakukan dengan mengubah posisi kaki dan tangan yang memukul. Sasaran dari pukulan ini yaitu bahu atau sendi bahu. Pukulan melingkar. 1. Kuda-kuda tengah. Yang kedua, tangan di depan dada. Tangan untuk memukul, jari-jarinya harus mengepal. 3. Tangan yang digunakan untuk memukul diayunkan secara melingkar. Pukulan samping. Kuda-kuda tengah atau sikap pasang. Kedua, tangan di depan dada. Tangan untuk memukul, jari-jarinya harus mengepal. 3. Tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. 4. Memukul menggunakan punggung tangan dari arah samping ke depan. Tangan ada 4 macam. Yang pertama, tendangan lurus. Kedua, tendangan samping. Yang ketiga, tendangan melingkar. Tendangan lurus. Tendangan lurus. Tendangan yang dilakukan lurus ke depan dengan menggunakan ujung kaki yang mengarah ke ulu hati atau bagian perut lawan. Contohnya sebagai berikut. Tendangan lurus. Tendangan samping. Tendangan samping. Tendangan yang dilakukan dengan posisi badan menyerang sedangkan posisi kaki dalam lintasan setengah lingkaran. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian punggung sampai kaki. Contohnya sebagai berikut. Tendangan samping. Tendangan melingkar. Tendangan melingkar. Tendangan yang dilakukan dengan memutarkan badan. Contohnya sebagai berikut. Tendangan melingkar. Tendangan huruf T. Tendangan huruf T. Posisi tubuh pada saat menendang menyerupai huruf T. Contohnya sebagai berikut. Tendangan T. Tangkisan. Tangkisan terbagi dua yaitu tangkisan dalam dan tangkisan luar. Teknik tangkisan. Teknik tangkisan adalah gerak belaan dengan cara menahan serangan lawan menggunakan satu atau dua tangan kemudian membelokkan serangan lawan. Teknik tangkisan dalam pencak silat. Yang pertama tangkisan dalam, kemudian tangkisan luar, lalu tangkisan atas dan tangkisan bawah. Tangkisan dalam. Teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari depan. Contoh teknik tangkisan dalam. Tangkisan luar. Teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari sisi kanan atau kiri badan. Contoh teknik tangkisan luar. Tangkisan atas.
Tangkisan ini dilakukan untuk menangkis serangan lawan yang berasal dari atas dengan menggerakkan lengan dari bawah ke atas. Contoh teknik tangkisan atas. Tangkisan bawah. Tangkisan ini digunakan untuk menahan tangkisan dari lawan yang berasal dari samping dan mengarah pada bagian bawah tubuh. Contoh teknik tangkisan bawah. Guntingan. Guntingan adalah teknik menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepitkan kedua tungkai pada sasaran leher, pinggang, atau tungkai lawan, dan usaha untuk menjatuhkan lawan dengan cara mengguntingkan kaki lawan dengan menggunakan kaki disebut guntingan. Tujuan teknik serangan guntingan adalah untuk menjatuhkan lawan. Berdasarkan arah gerakannya, ada dua jenis teknik guntingan, yaitu guntingan luar dan guntingan dalam. Sementara itu, berdasarkan sasarannya, guntingan dibagi menjadi guntingan atas dan guntingan bawah. Guntingan atas sasarannya adalah tubuh bagian atas, yakni pinggang atau badan. Sementara guntingan bawah sasarannya adalah kaki. Kuncian adalah usaha melumpuhkan atau menguasai tubuh lawan dengan cara menguasai persendian lawan. Selain itu, menahan kemungkinan gerakan lawan merupakan pengertian dari teknik kuncian ini. Persendian yang dikunci dipegang sedemikian rupa dengan bentuk cengkeraman dengan posisi tubuh tertentu sehingga lawan tidak dapat bergerak. Adapun kuncian merupakan salah satu teknik dasar dalam pencaksilat. Kurang lebih 8 gerakan kuncian dalam pencaksilat. Oke teman-teman, demikianlah presentasi yang saya sampaikan dengan 9 dasar gerakan pencaksilat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.